Nah, konsepnya gini, jadi waktu dari week 8 sampai week 14 nanti kita itu tidak ada tugas gitu ya. Beda sama week 1 sampai week 7. Mungkin teman-teman ada kuis-kuis gitu ya. Seharusnya week 1 sampai week 8 sampai week 14 itu tidak ada kuis kecil enggak ada, terus enggak ada tugas yang dikumpulkan, tidak ada. Jadi benar-benar teman-teman tuh nyoba sendiri semua. Lalu nanti ada project UAS. Apakah sekarang saya tanya, apakah di ULS sudah keluar project UAS-nya? Di ULS, informasi tentang detail project UAS sudah? Sudah, oke, good. Jadi project UAS tahu saya itu melanjutkan dari yang UTS kemarin. Nah, saya mau meluruskan dulu, kalau week 8A saya bilang ini nanti dibuat yang kita kerjakan di kelas itu pakai Omamart ya, sedangkan Omamart itu akan jadi project UAS-nya, maka saya meluruskan, salah, sayanya yang salah. Jadi nanti tetap pakai untuk latihan di kelas atau pelajaran di kelas ini kita pakai SI jual beli, sistem informasi jual beli sederhana. Intinya seperti itu. Jadi kalau kemarin yang Windows sudah terlanjur buat Windows Form dan lain sebagainya, mungkin nanti disesuaikan dengan yang jual beli ya, sesuai dengan 8A. Harusnya tetap ada supplier dan teman-temannya. Saya minta maaf karena saya salah memberikan info di week 8A. Seharusnya tetap jual beli, tidak mengerjakan yang Omamart, seperti itu. Oke, nah kita hari ini, kalau kemarin misal di 8A kita sudah buat formnya, yang kemungkinan satu project, satu solution dulu, satu solution di dalamnya ada satu projectnya itu isinya Windows Form, di mana ada form utama, dari form utama nanti pergi ke form-form yang lain. Di form utama sudah di set MDI, lalu di form utama juga sudah di-set supaya bisa hanya muncul satu kali. Misal seperti itu. Itu yang sudah kita kerjakan di 8A. Nah, di 8B kita akan mengerjakan satu saja, yaitu membuat project kita, form Google Form kita, bukan Google Form, Windows Form kita itu terkonek ke database. Seperti itu. Jadi mulai terkonek ke database. Belum query-nya, belum buat function-function yang lain, belum add, belum update, tapi hanya buat bahwa sudah berhasil membuat koneksi antara project Windows Form dengan database-nya kita. Nah, yang membuat koneksi ini itu adalah ado.net, kayak gitu. Itu yang dilakukan. Kemungkinan besar masalah klasik yang sering muncul pertama adalah net framework-nya yang berbeda, workbench-nya berbeda, MySQL dalam hal ini XMPP-nya yang berbeda dan lain sebagainya. Masalah-masalah itu jika muncul di teman-teman nanti kita akan petakan satu persatu gitu ya. Seperti itu. Sementara kita jalan dulu dengan yang ada. Nah, jadi agenda hari ini kita itu akan menginstal database SI jual beli, lalu pemahaman tentang ado.net. Ado.net sederhana sih, itu cuma koneksi, gitu, intinya seperti itu. Nah, ini di ULS sudah disediakan workbench-nya untuk IR dari database SI jual beli. Kalau teman-teman lihat di database SI jual beli, sistem informasi ini adalah sangat sederhana, maksudnya ya yang minimal banget gitu ya. Jadi kalau ya ini penamaannya juga masih belum sesuai dengan kesepakatan kita gitu ya. Misal harusnya ini barang, terus kategoris dan seterusnya gitu ya. Tambahkan S untuk penamaan entitas seperti itu. Nah, lalu sangat sederhana. Contoh kalau teman-teman lihat aja koneksi, hubungan antara entitas itu ya simple gitu ya. Entitas-entitasnya juga yang seminimal mungkin. Pokoknya yang penting latihan di kelas jalan dulu. Itu seperti itu. Nah, silakan teman-teman download dulu IR ini. Atau sudah adakah dari teman-teman yang mengerjakan? Karena ini kan sudah ada dari hari Senin kalau tidak, pokoknya dari minggu lalu, minggu inilah. Bukan hanya hari ini, mungkin dari Selasa, barangkali Selasa atau Rabu, kan juga sudah ada ya. Apakah sudah ada yang mengerjakan? Biasanya ada mahasiswa yang rajin untuk terlebih dahulu melihat dan mengerjakan. Adakah? Sudah, Bu, kemarin. Ada masalah, Dustin? Nggak ada, Bu. Oh, aman. Oke, good. Pakai 2019, Community 2019. Iya. Community ya? Ambil dari itu, Bu, yang Ubaya.
Oh, bisa jadi enterprise. Enterprise. Gitu. Kalau ngambil dari Imagine itu ada 2 community sama Enterprise 2019 ya. Oke, ya wes. Nanti kalau silakan didiskusikan lagi ya teman-teman yang lain. Nah, ini silakan di-download dulu IR-nya dari ULS, lalu buka dengan MySQL Workbench, lalu nanti di menu database pilih forward engineering supaya terbentuk database-nya. Itu dulu. Silakan dikerjakan dulu. Kalau sudah selesai, tolong laporan. Ini slide nomor 4. Ini sih Bu, mau tanya. Ini kok saya buka MVP-nya nggak bisa ya Bu ya? Oh, saya stop share dulu. Boleh share gede? Oke, bentar Bu. Masih disable Bu? Oh ya, sorry. Sorry. Oke, sudah. Ini kan di open filenya ini Bu. Bentar. Coba kalau open dari workbench-nya. Dari sini. File open model. Ini sama Bu. Kenapa ya? Kalau yang satu lagi, kan ada 2 yang kamu download kan? Satu Bu, cuman ini nanti tak kirain kedownload 2 kali, makanya ada angka 2-nya. Tapi lagi nggak bisa sama aja. Oke. Di saya yang lain bisa open ya. Di saya juga bisa open. Saya sudah nyoba kemarin. Bisa open. Oh gini gede. Cara bodoh-bodohan sih. Dihapus aja dulu, terus download ulang. Dua-duanya. Tadi udah download ulang. Di ULS. Ke ULS saya download ulang dari ULS. Oke. Coba dibuka. Oke, thank you Bu. Sudah bisa? Sudah. Oke. Ya, setelah itu pilih database. Setelah terbuka nanti di menu atas ya. Menu atasnya itu pilih database lalu forward engineering untuk membentuk database-nya. Oke. Apakah slide 4 sudah beres? Oke, saya belum share screen lagi. Apakah slide 4 sudah beres? Sudah Bu. Oke, teman-teman yang lain sudah kah? Sudah Bu. Thank you. Sekarang saya lanjut. Nah, Adonet. Jadi singkatnya gini, kalau saya punya database atau saya punya application, saya ngambil dari application sini ya. Lalu saya punya database di sini, somewhere, I don't know where is it, gitu ya. Nah, Ado.NET ini itu fungsinya buat saluran ini. Jadi membuat koneksi antara aplikasi saya atau software atau yang saya bentuk di Visual Studio saya ini menuju database saya. Nah, database saya kali ini kita kan pakai MySQL. Ya sudah, berarti yang perlu saya tambahkan di aplikasi saya nanti jembatannya itu nanti adalah MySQL.datanya. Saya tambahkan di sini supaya tahu bahwa database yang saya pakai adalah MySQL. Jadi sebenarnya Ado.NET ini itu seperti ini. Jadi hanya bantu kita untuk membuat saluran ini aplikasi. Nah, di Ado.NET itu ada 2. Ada yang seperti ini, yang Net Framework kita pakai ini. Nah, yang dikotakan biru ini akan kita uji cobakan atau yang kita pakai konsepnya di kelas ini. Sedangkan yang ini belum kita lakukan. Nah, bedanya apa sih? Bedanya di komen.
Kalau yang di kotak biru yang akan kita lakukan komennya mau itu insert, mau itu komen CRUD biasa ya, CRUD CRUD biasa gitu ya. Jadi update, delete gitu ya, dan lain sebagainya yang biasa. Komen apapun itu jadi satu di sini, cuma lewat sini satu tok. Jadi kalau saya mau insert ya sudah berarti di sini, saya mau delete ya sudah di sini, saya mau update ya sudah di sini. Jadi semua jadi satu di sini, di komen. Nah ini yang kita kerjakan. Tapi kalau yang di sebelah sini, masing-masing komen itu punya channelnya sendiri-sendiri. Ada select komen, oh jadi kalau komen select nanti masuk di sini, ada yang masuk di sini dan seterusnya. Itu bedanya. Nah yang kita kerjakan di kelas ini atau selama kelas ini adalah yang ini. Loh Bu, kapan kalau gitu kita pakai ini? Nah sebenarnya kita pakai ini akan lebih memudahkan kita karena bisa jadi komen kita itu akan banyak sekali. Nah komen kita bukan hanya CRUD biasa, bisa jadi komen kita itu ada yang lain-lain. Nanti mungkin week 12 atau week 13 barangkali ya kita akan merasakan komen yang lebih advance yang lain-lain. Nah itu mereka punya komen-komennya sendiri. Nah itu yang sementara saya mau bahas dulu seperti ini. Jadi anggapannya saya punya database, saya punya aplikasi, Ado.net simpelnya adalah membuat koneksi itu. Nah, ketika membuat koneksi ini, itu dibutuhkan banyak parameter, kayak gitu. Nah, parameter ini nanti di codingan kita, itu kita kasih nama string connection, karena parameternya itu nanti berupa string. Nah, parameter ini adalah nama servernya, nama username-nya, passwordnya, dan seterusnya. Ini yang dibutuhkan parameter. Nah, kalau saya punya aplikasi, saya punya database, saya sudah setting parameternya di sini, maka aplikasi saya akan mengirimkan parameter ke database untuk mengecek apakah benar database ini ada di server localhost misal. Di server localhost dengan username root, passwordnya kosong misal, gitu ya, atau nggak punya password atau passwordnya root juga seperti itu, dengan nama database X ada. Oh kalau ada maka dibuka koneksinya seperti itu yang kurang lebih yang ada di slide 6 gitu ya. Nah untuk pertama untuk melakukan itu maka seperti yang saya bilang kita akan punya dua project yang berbeda. Project yang pertama itu adalah Windows Form-nya. Project yang kedua itu adalah class library-nya, seperti itu. Teman-teman harusnya sudah dapat di OOP ini. Nah, jadi iya, class library udah dapat di OOP belum ya? Membuat class library. Membuat project class library, udah dapat di OOP belum ya? Sudah ya harusnya ya. Atau di OOP semua gabung di project form ya? Windows Form ya? Saya lupa ingat. Yang matematika itu tuh. Yang nyamet itu. Oh iya ya, library ya. Sudah ada sendiri ya. Sudah pernah ya. Iya, oke. Jadi kita akan buat kelas library-nya sendiri kayak gitu. Nah, sekarang kelas library-nya tolong beri nama misalnya jual beli _lib gitu ya. Satu orang boleh share Visual Studio-nya, gede aja deh, thank you gede. Visual Studio-nya yang ada project Windows Form yang kemarin. Yang kemarin atau di ULS sebenarnya ada Bu, form gitu. Oh sudah ada di ULS? Yang di ULS kayak gini sebentar. Coba. Atau pakai di ULS juga nggak apa-apa. Coba gede tolong share yang dari ULS. Sebentar Bu. Mana ya tadi? Oh, ini buat Pak Jimmy buatin buat IT nih. Bahasa Inggris semua nggak dalamnya? Iya Bu. Iya. Bahasa Inggris semua. Iya ya. Ini Pak Jimmy nih buatin IT karena setahu saya reguler tidak dibuatkan gitu ya buat masing-masing. Ya sudah, katakanlah seperti ini ya. Tapi kan baru 2 form ya. Ada kategori list sama product list ya. Nanti teman-teman boleh tambahkan form yang lain ya, supplier dan teman-temannya ya. Oke, nggak apa-apa pakai ini. Nah, Gede coba ke Solution Explorer bagian atas. Solution Explorer bagian atas, Ini tolong dinaikkan ke atas. Nah, kita mau buat dalam satu solution ini ada 2 project. Project yang pertama adalah yang Windows Form, nanti project yang kedua itu adalah
library, sistem jual beli library ya. Berarti klik kanan di solutionnya gede tolong, lalu add, lalu new project. Ya, pakai bahasa Inggris juga ya, karena sudah bahasa Inggris nggak enak lah campur bahasa Indonesia. Pilih library, kelas library yang .NET ya. Ya, itu .NET. Cuman satu aja kan, Bu? Iya, 2019 beda sama dengan kita 2017. Pokoknya .NET itu sudah tulisan .NET standard or .NET.core. Oh ya, .NET Framework ini. Nah, kelas library .NET Framework. Thank you. Apa itu nama bahasa Inggrisnya tadi? Sales purchasing ya, ya wes. Sales purchasing _lib. Oke, pastikan tempat lokasi penyimpanannya beres, frameworknya oke, ya sudah, lalu diokekan. Nah, lalu tambah kelas, kalau nggak salah tambah kelas baru ya, nggak usah pakai kelas yang satu ini, ditutup aja, tambah kelas baru. Dihapus. PowerPoint-nya nama kelasnya, oh nggak usah dihapus, tutup aja, nggak usah dihapus, biarin ada kelas 1 itu. Kalau nggak salah teman-teman akan menambahkan kelas baru ya. Oh belum saatnya, ya udah. Kalau gitu belum tambah kelas baru. Nah, stop dulu gede, thank you. Sudah saya. Jadi intinya saya mau minta tolong satu solution itu ada 2 project yang berbeda, yaitu project Windows Form-nya sama project library-nya. Biasanya yang project library itu project yang berdiri sendiri sih, tidak berada pada satu solution yang sama. Tapi anyway kita bisa pakai seperti itu karena anggapannya library-nya bisa dipakai di tempat yang lain. Saya izin share PowerPoint saya lagi. Nah, ini sudah buat kelas library sudah. Nah, teman-teman silakan mendownload dan menginstal MySQL Connector. Ini silakan pergi ke link yang ini, link yang ada di sini. Ini walaupun tulisannya 32 bit, sedangkan punya teman-teman 64 bit, enggak apa-apa. Karena pilihannya cuma satu, tapi it works for 64 bits. Harusnya seperti itu, karena kemarin saya pakai aman. Kayak gitu. Dustin juga ya, yang sudah nyoba ini aman ya? Pakai walaupun ini 32 bit kayak gini ya? Ya, Bu. Ya? Ya, aman, Bu. Aman ya. Nah, ini silakan di-download. Kalau nggak salah yang sekarang 11 mega. Kalau nggak salah, harusnya. Betul Dasin, apakah punyamu 11 megaan waktu itu? Iya Bu, 11, berapa? Iya, oke, betul. Berarti ya itu. Ini yang di-download ya. Silakan teman-teman download, lalu teman-teman install, tinggal next, nanti pilih kalau ada pilih yang installments-nya custom atau apa, pilih yang komplit. Saya kasih waktu dulu buat yang lain yang belum. Dan sambil nunggu teman-teman yang lain mendownload dan menginstal Dasin, kemarin nggak ada masalah ya untuk STR connection-nya. Berhasil sih Bu. Coba Justin boleh share yang bagian STR connection-nya. Ini sambil teman-teman download ini, saya stop share. Di kelas string STR connection ke belakang Justin, server titik koma database password ke belakang lagi. Ini berhasil ya? Berhasil. 2019 ya. Coba di start yang formnya ya. Kan sudah kamu tambahkan referensinya kan di formnya ya. Oke. Harusnya kan keluar koneksi berhasil ya. Atau ya, koneksi sukses. Pindah. Pindah layar ke sebelah ya. Jalannya. Oke. Untuk koneksi berhasil.
Nah, koneksi berhasil, good. Karena kemarin itu saya sendiri juga nyoba, teman-teman kelas yang lain juga sama 2019 nyoba. Kalau pakai STRCon seperti ini, string STRCon yang bawaan dari PowerPoint di 2019 itu enggak berhasil. Jadi harus ditambahkan sesuatu yang tadi saya bilang SS mode sama dengan 0. Tapi nggak apa-apa, Dustin sudah oke, berarti ada harapan teman-teman yang lain juga oke. Oke, thank you Dustin. Ya. Teman-teman yang lain kalau sudah selesai menginstal, tolong kabari ya.
apakah sudah selesai mendownload dan menginstal MySQL Connector-nya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Thank you. Gede, boleh share lagi, Gede? Punyamu, saya pakai punyamu dulu ya. Oke, Bu. Ini barusan saya sambil buat baru soal Selanjutnya. Buat apa? form yang baru. Yang lalu kan Om Amar. Tapi baru mau Oh iya, nyambi. Oh ya, oke. Nah, kita selanjutnya kalau di PowerPoint kita ngapain ya? Tambah referensi ya. Kalau sudah selesai konektornya selesai, silakan pergi ke Visual Studio-nya. Lalu di library-nya, yang project library, itu ya. Belum bikin. Yang project library, bukan yang form. Project library dulu. Iya, belum buat ternyata. Sebentar, Bu. Oh ya, oke. Oke. Lalu ke referensinya, bagian referensinya. Yang ini ya, Bu? Itu project library ya, bukan yang atas ya? Iya, benar. Oke, yes. Ya, referensinya. Klik kanan, lalu add reference, assemblies, pastikan yang assemblies, lalu search aja MySQL coba. Ketikkan MySQL. Nah, centangnya MySQL data ya kalau nggak salah ya. Cukup centang MySQL data untuk dimasukkan. Ya, lalu oke. Oke, sudah, Bu. Oke, kalau sudah maka berikutnya kita buat kelas baru. Kelas satunya tolong ditutup aja. Ya harusnya bisa ubah dari sini sih, tapi ikutin PowerPoint aja nggak apa-apa. Kita buat kelas baru, berarti pada project klik kanan add class ya. Adding item, class. Class, lalu kasih nama koneksi.cs. Ya. Koneksi ya, Bu? K besar. Ya, K besar. Nama kelas dimulai dengan oke. Public, tambahkan public di depannya, tujuannya supaya bisa diakses oleh yang lain, termasuk lintas nanti. Oke. Nah, setelah di dalam, sekarang pertama kita akan membuat data membernya. Nah, data member yang dipakai di dalam kelas koneksi ini itu adalah MySQL connection, gitu ya, MySQL connection. Jadi, nah belum itu kita pakai using MySQL-nya dulu. Tolong tambahkan using di atas karena referensinya sudah kita tambahkan. Using MySQL ya. Using MySQL, enter, dot dulu, ngikutin aja data, lagi MySQL connection kalau nggak salah, MySQL client. Oke. Nah, di dalamnya kita tambahkan data member, private MySQL connection, kasih nama koneksi DB sesuai dengan PowerPoint. Ya, D besar, B besar. Ya, koneksi DB ya. Oke, setelah itu kita akan membuat propertinya. Klik kanan di koneksi DB pakai encapsulate aja ya. Generate Lalu setnya kita akan set sebagai private. Tujuannya ya hanya ini aja yang boleh ngeset koneksi DB-nya, jangan sampai di luar boleh ngeset gitu ya. Nah, setelah itu kita akan membuat method dulu. Setelah method baru kita buat constructor. Harusnya kan constructor dulu ya. Constructornya itu nanti isinya string con soalnya. Jadi method aja dulu, baru kita akan buat constructor. Nah, kita akan buat method connect. Kita buat method connect ada di slide nomor
Nah, ada di slide nomor 23. Kita buat method connect. Public void connect. Slide nomor 23. Nah, ya. Nah, di sini di dalam method connect sampai gede nuliskan ya, di method connect ini kita melakukan pengecekan. Jadi gini, tujuannya melakukan pengecekan ini apa sih? Sebenarnya ada banyak cara ya. Kalau di Java itu otomatis kita akan melakukan pengecekan untuk destruct. Jadi kalau misal sudah ada yang open kayak gitu terus ada yang berusaha mau open lagi, maka di destruct baru open lagi. Jadi melakukan koneksi baru lagi seperti itu. Nah, kalau yang di sini sederhana aja. Jadi kalau di sini ini sebenarnya konsep sistemnya sama. Di sini kita melakukan pengecekan apakah sudah ada koneksi yang terbuka. Nah, karena library kita ini langsung connect ke database. Nah, takutnya kalau sudah ada koneksi yang terbuka dan kita tidak melakukan pengecekan dan kita tetap buka koneksinya, maka takutnya nanti dengan username dan ID yang lain seperti itu. Walaupun nanti harusnya ada settingan ya, bisa kita buat testing koneksi. Nah, intinya adalah seperti ini. Jadi ini mau mengecek dulu kalau ada koneksi yang terbuka di close dulu. Nanti baru kamu open gitu. Intinya kan seperti itu, sedang gitu. Cuma konsep ini di Public Void Connect ini terasa aneh karena gini, ketika kamu masuk rumah, kalau pintu rumah sudah terbuka, kamu mesti tutup pintu dulu, baru habis itu kamu buka lagi. Padahal kamu masuk rumah kan. Harusnya kalau logikanya kalau kita masuk rumah, pintu sudah terbuka, ya masuk aja sudah kayak gitu. Seperti itu. Nah, itu yang terlihat seperti itu. Intinya adalah kurang lebih ya seperti itu ya untuk bagian metode ini. Saya balik lagi ke PowerPoint. Oke, di PowerPoint berikutnya kita akan buat constructor. Di slide 24 ya, kita buat constructor. Setelah buat method constructor-nya tolong di atasnya method gede. Oke, Bu. Harusnya Oke, public, nama kelas, di dalamnya string semua sih harusnya. Jadi server, database, UID, username, sama password. Username, password. Ya, username-nya kalau ya nama itu ya username lalu password. Ya. Ini untuk apa ya? Apa? Yang di nama variabel itu untuk apa ya? Apa sorry? Huruf P ini, Bu. Huruf P yang ada di variabel. Oh, ini sebenarnya gaya penulisan setiap orang. P itu biasanya orang ngomong parameter singkatannya. Oh. Jadi kan karena ini kan nama variabel yang saya pakai untuk sebagai parameter kayak gitu. Takutnya di dalamnya kan nanti ada server, ada database lagi gitu kan. Ya supaya tahu bahwa ini value parameter. Jadi biasanya parameter kita tambahkan P depan gitu. Ini gaya penulisan ya gaya codingnya orang lah ya kayak gitu. Kalau kalian enggak juga nggak apa-apa kan bebas ya. Ya, sekarang kita buat string connection-nya. Nah, string connection inilah yang akan dikirimkan sebenarnya kayak gitu ya. Kita buat string connection-nya, maka sesuaikan dengan PowerPoint jadi string strcon ya connect terserah gitu ya, itu cuma nama variabel nggak harus sama. Lalu itu sama ya, server sesuaikan gede, nggak bisa bebas gede. Str connection-nya harus sesuai soalnya servernya S kecil nggak boleh strcon namanya nggak masalah sih. Ininya ini sesuai dengan yang ada di PowerPoint. Oh, ya. Masuk sesuai dengan di PowerPoint. Iya, karena ini yang disepakati untuk dikirimkan gitu lewat ado.net-nya. Oke. Gitu. Tambah titik koma, D-nya kecil, sama dengan oke. UID password.
UID itu buat user ID tambah P username password sama dengan tambah P password. Oke. Nah, sudah. Harusnya sudah benar ya. Nanti kita teman-teman aja. Lalu kita buat koneksi DB sama dengan new MySQL connection. Kita mau membuka gitu ya, mau membuka koneksi DB tadi properties-nya gitu ya. Karena properties sama new MySQL connection, setelah itu kita akan kirimkan strcon tadi ke sana. Jadi koneksi db.connection string kita set connection string sama dengan strcon. Oke. Nah, harusnya sudah selesai kelasmu. Nah, biasanya kalau tidak seperti ini, biasanya nanti ini dan ini semua itu diisikan oleh user. Pertama kali ketika jalan ini diisikan oleh user. Nah, tapi kita akan menggunakan yang ada di PowerPoint, yaitu menggunakan DB settings. Nah, sebelum kita set DB settingsnya, maka kita akan build dulu library-nya supaya terbentuk DLL-nya. Silakan library-nya di-build dulu. Itu method connect-nya belum ya, Bu? Sudah dibawa tadi method connect. Belum dimasukin ke itunya tuh. Belum selesai gede. Build library belum dimasukin di mana? Sorry. Bawahnya itu yang connection db.connect. Oh iya, connect-nya belum dipanggil, betul. Ya. Thank you. Connect-nya belum. Kembali ke constructor gede. Nah, di bawahnya ini panggil method connect. Nah, enter. Oke. Connect dipanggil. Thank you, Dasin, betul. Oke, jika sudah maka kita build yang library-nya. Di build. Klik kanan aja gede di project library-nya juga nggak apa-apa. Oke. Solution Explorer, klik kanan aja, terus ada pilihan build harusnya. Oke, sudah, Bu. Sudah ya? Ini yang lab ya, oke. Setelah itu kita masukkan referensinya ke project Windows Form. Jadi naik ke atas gede. Ke yang Windows Form, ya, add references. Add references, lalu kita browse gede, browse. Ini nih, yang browse. ini. Oh, oke. Menambahkan DLL, mau nambahkan DLL. Lalu apa ya? Lib, bin. Yang ini. Debug cari yang DLL, ya. Oke, good. Yang tadi MySQL di apa saja? Ya. Sekarang enggak perlu. Sudah pasti oke. Sudah tercentang ya. Oke. Dia pakai masuk ke sini nggak ya? Harusnya masuk di project BE. Oke aja dulu. Oke. Oke, nanti udah kelihatan usingnya bisa enggak? Kayak gitu. Oke, buka script dari form utamamu. Bentar, Bu, ini belum ada scriptnya tadi. Oh ya, klik kanan aja, enggak apa-apa. Klik kanan. Nah, atasnya coba using apa tadi, sistem penjualan. Enter. Sistem apa tadi? Itu. Oke. Sudah, berarti sudah siap dipakai gitu ya. Intinya seperti itu. Gak apa-apa, belum ada isi juga gak apa-apa kok gede. Kan tujuannya nanti bisa kamu tambahkan ya. Tujuannya kan hanya untuk tahu koneksinya berhasil atau enggak gitu ya. Nah, kita akan buat DB settingsnya. Yaitu untuk ngeset username, password, nama server gitu ya. Nah, itu disesuaikan dengan punya kalian masing-masing harusnya. Jadi
silakan klik kanan pada project aplikasi, pilih add, pilih new item, lalu pilih settings file. Add new item, lalu pilih settings file. Mungkinkah ada di bawah? Nah, itu tadi. Nah, settings file. Ini dia. Oke. Beri nama DB settings ya. Ya, beri nama DB settings. Enggak. Sorry. D kecil, B kecil. Sudah, gitu aja. Udah, dot settings. Oke. Lalu add. Nah, ketika di add, kita akan menambahkan 4 parameter yang tadi diminta, gitu ya. 4 parameter tadi diminta. Kalau gitu, saya sesuaikan dengan yang ada di PowerPoint, DB server, DB name, DB username, DB password. D besar, B kecil, lalu S besar, server, S besar. Nah, lalu lakukan yang sama untuk DB name, terus DB username, lalu DB password. Oke. Nah, value-nya kita isikan sesuai. Ini string semua, betul, tabnya string, scope-nya user, value-nya sesuai. DB server punya host atau namanya itu. Harusnya. Sorry Bu, barusan kekat. Iya, di punyamu namanya localhost ya. Harusnya disesuaikan ya. Punya kita kan localhost, jadi tulis saja localhost value-nya. Untuk name-nya bebas. Name-nya ini sesuai, kalau yang di punyamu itu apa? Coba buka workbench-nya. Dustin, kamu pakai name apa ya dari? Itu aku bikin sendiri, Bu. Kan di diagramnya aku kasih nama jual beli. Oh, ini database-nya. Ini sistem penjualan berarti ya? Kalau Iya. di sini ya? Kayak gitu. Oke. Lalu username-nya root ya, kalau nggak salah. Setiap punya, nggak tahu punyamu apa. MySQL connection-nya di workbench-nya apa. Root, ada password nggak? Kenapa? Harusnya ikut itu ini kan? Iya, ikut itu, betul. Passwordnya nggak ada? Nggak ada. Oke, harusnya sudah selesai. Sekarang tinggal kita untuk manggil di dalam formnya. Nah, silakan pergi ke form utama load di halaman slide 30, Gede. Slide 30. Nah, kita sudah mau sampai di ending, tinggal teman-teman mengerjakan tugasnya. Slide 30. Nah, di slide 30 itu kita mau membuat koneksi kita berhasil atau tidak. Intinya seperti itu, dengan cara kita memasukkan settingan tadi kita, nama DB server, DB name, DB username, DB password yang sudah kita setting di DB settings. Kita kirimkan gitu ya, supaya bisa tahu bahwa koneksi berhasil atau tidak. Berarti Dustin juga sudah menyelesaikan tugasnya ya? Sudah. Oke, good. Teman-teman yang lain bagaimana? Sambil Gede menuliskan.
Teman-teman yang lain sudah sampai di mana kabarnya? Permisi Bu, mau tanya. Iya, silakan. Berarti ini semua formnya diubah lagi sesuai ke PPT yang WIG 8A itu ya? Iya. Form-formnya. Oh, oke. Iya, sorry Rian. Tadi saya sudah minta maaf di awal. Saya salah informasi di WIG 8A. Betul. Iya. Terima kasih Bu. Untuk latihan di kelas ya, maksudnya untuk latihan di kelas, akhirnya kita sepakatnya tetap pakai SI jual beli itu, gitu. Nggak pakai yang umum mata. Sorry Rian, thank you ya. Ya. Sambil gede, sudah selesai gede? Oke. Harusnya ini sudah bisa coba ya. Coba di boot lalu di run yang bagiannya. Oh, gagal. Apakah berhasil atau nah, masuk. Error message-nya belum kamu tambahkan ex.message ya? Enggak ada. Sudah Bu, ini. Turun bawah di caps-nya. Oh iya, iya sih. Oke, di mana kak errornya ini? Kalau nggak ada ex message-nya muncul, apa yang terjadi? Sorry Bu. Plus. Apa gara-gara workbench masih buka ya? Enggak juga, harusnya nggak masalah. Coba unable to read data from the transport connection and stable connection was aborted by the software in your host machine. Oke. Klik oke coba Justin. Gede coba keluar. Kalau yang SS mode sama dengan 0, bukan itu masalah connection-nya. Connection gagal, tapi kita coba aja dulu ya. Ini memang, coba pergi ke kelas koneksi. Kelas koneksi gede. Iya, ini udah Bu. Oh, di saya belum muncul loh. Oke. Nggak apa-apa, agak lambat antara internet saya. Kelas koneksi lalu belakangnya yang strcon itu ya tambahkan coba SS mode sama dengan 0. Password tambah petik titik koma dulu. S besar L besar. L. Spasi mode. Spasi M kecil. Iya. Mode kecil semua sama dengan 0. Sama dengan 0. Begini ya. Oke, terus dibuat lagi semua. Oke, aman. Coba di run lagi. Gagal Bu. Ini authentication to host localhost for user read using method authentication valid with message unknown database sistem penjualan. Apa buat database baru lagi seperti yang Dustin gitu ya? Coba buka SQL connectionmu yang di home. Belum masuk sini Bu. Iya, coba untuk masukkan ke sana. Tadi ini kan di forward. Di forward engineering-nya. Terus kan muncul ini di rename, habis gitu untuk masukin ke jadi sama kayak kemarin ya. Sama kayak kemarin ya, server ya kalau tidak salah ya.
Connect Bukan to sinkron. database ya. Oh, synchronize model ya. Coba. Connect to database atau Yang kemana synchronize model ya? lupa Bu. Ya coba aja synchronize model. Nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Oke. Localhost, next. Next, execute, close. Oke. Oke. Coba lagi. Oke, berhasil Bu. Berhasil ya? Iya. Oke. Ya, oke. Kurang lebih sih seperti itu ya. Oh, sebentar Gede. Coba balik ke kelas koneksi. Dihapus dulu SSL mode sama dengan nolnya. Oh, oke. Heeh. Kita coba. Ya, SS mode sama dengan nol dihapus dulu. Oke, dicoba lagi. Terus pertama nggak bisa Bu. Gak gagal ya? Oh ya, berarti punyamu harus pakai yang SL mode sama dengan nol itu ya. Kita mengkosongkan dulu SS mode-nya, kembali kosong dulu. Ya, tambahkan itu lagi berarti. Di kelas koneksi. Tapi punya Dustin bisa berhasil ya. Apa yang kamu lakukan, Dustin? Nggak tahu apa-apa itu. Iya ya. Oke, ya sudah. Ya intinya seperti itu sih. Teman-teman yang lain silakan. Lalu boleh stop share Gede. Thank you. Thank you banget Gede. Sama-sama. Nah, selanjutnya sih tinggal mengerjakan tugas ya. Sekali lagi tugasnya nggak dikumpulkan gitu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan permintaan ini. Jadi misal tambah kategori, ubah kategori, hapus kategori gitu ya. Lalu dengan isinya masing-masing di tugasnya. Seperti itu. Lalu ini ada form tambah pegawai, form ubah pegawai, form hapus pegawai. Oke. Silakan dikerjakan form-formnya ini, ditambahkan yang sudah selesai ya sudah, enggak apa-apa, boleh leave meeting juga. Saya sih santai aja gitu ya. Saya sudah buka Neo belum? Belum rasanya.
Ya, teman-teman yang lain kalau misal ada kesusahan atau apa, boleh di-share ya. Kita coba cek bareng-bareng gitu ya, masalahnya di mana. Oh ya, BTW ada yang di Surabaya kah? Dari 13 orang ini? 12. Dari 12 orang ini, ada kayak yang di Surabaya? Atau semua tinggal di luar kota? Di luar Surabaya, sorry. Luar Surabaya dan Sidoarjo. Oh, gede luar Surabaya, Sidoarjo. Gede angkat tangannya tinggal tinggal Surabaya. Oh, sorry. Gede tinggal Surabaya, sorry. Oh, Gede tinggal Surabaya. Ada lagi? Sidoarjo, Bu. Rian Surabaya 2. Ada lagi? Michael 3. Ada lagi? Dustin 4. Jabes 5. Ada lagi? Oh, berarti cuma 5 orang ya? Oh, Hans 6. Oke. Ada lagi? Enggak, saya rencana sekali-sekali kita ngopi bareng. Jabes sudah tak hitung tadi, Jabes 6. Masih masuk 6. Enggak, sekali-sekali yang di Surabaya ini kita ketemu. Karena saya kok pengen ketemu kalian ya. Kalau kayak gini kan, ya Kenny nggak apa-apa, Sidoarjo masih hitung lah ya. 7 deket lah ya. Kayak gitu. Kapan-kapan kita ngopi bareng, deketnya Ubaya aja. Kayak gitu, ngobrol-ngobrol. Soalnya kalau online kayak gini, kalau kelas kecil kayak gini saya lebih nyaman sih karena kan bisa duduk ngobrol-ngobrol. Nanti ya, kalau misalnya kita rencana ngopi bareng someday atau ketemu di kampus someday, nggak harus ya kayak gitu, nggak harus ngomong soal kuliah lah, kayak gitu ya, ngomong-ngomong kuliah dikit lah, kayak gitu. Masih oke nggak sama kalian? Ya, sekitar 6-7 orang. Oke. Tergantung sih juga, lihat-lihat kondisi dulu. Kenapa? Lihat-lihat kondisi. Ya, oke. Harusnya sih sekarang sudah nggak terlalu. Bu, saya mau daftar kuliah offline, Bu. Apakah berarti akan mengajar live di kampus? Iya, Jabes. Iya, Jason. Panggilnya Jason. Betul. Pokoknya kalau ada kuliah offline 1 orang aja, tetap diladeni dan tetap nanti ngajarnya hybrid, gitu ya. Nah, tapi karena ini database harus menginstal connector, contoh kayak tadi MySQL connector gitu, mungkin bawa laptop dulu aja dulu ya, sebelum siapa tahu yang di labnya itu belum terinstall connector gitu aja sih. Itu aja. Nanti coba saya tanyakan sama laborannya untuk boleh menyiapkan konektornya gitu kan. Tapi bawa aja dulu laptopnya kalau memang mau kelas offline gitu ya. Bu, Misi, mau tanya. Iya. Itu kalau misalkan offline, apa itu kayak gimana, Bu? Maksudnya, kan kalau aku lihat kemarin jadwalnya berarti kita masuknya tiap Selasa saja ya, yang untuk KP kita. Iya. Jadi kalau aturan dari jurusan itu memilih setiap angkatan tuh dipilih 1 mata kuliah kan. Nah, angkatannya kalian yang dipilih mata kuliahnya itu ada mata kuliah database, dan itu hanya ke database ini 2 pertemuan dan hanya boleh memilih 1 pertemuan. Nah, akhirnya dari saya pilih pertemuan yang hari Selasa. Kenapa? Karena yang hari Selasa saya itu nggak ada kelas lanjutan. Ada sih, ada kelas lanjutan, tapi minim ketimbang hari Kamis. Hari Kamis ini saya ngajar 8 SKS. 2 SKS-nya dengan kalian, 6 SKS-nya Alpro. Berurutan saya. Nah, makanya itu saya pilih yang saya ngajarnya nggak full, yaitu Selasa. Habis kelasnya kalian, saya masih ada 1 kelas lagi, setelah itu selesai. Gitu sih. Itu hanya karena itu alasannya. Sudah menjawab, Rian? Tapi berarti kalau misalnya kita daftar, tiap Selasa harus datang ke kampus atau gimana, Bu? Oh, setahu saya itu tiap minggu bukan daftarnya. Oh, berarti itu kalau mau masuk tiap minggu daftar gitu? Iya, setahu saya begitu. Jadi bukan yang mengikat sampai akhir semester. Misal kalau daftar mengikat sampai akhir semester, enggak. Harusnya kayak tiap minggu gitu loh. Oh, berarti data yang masuk itu diupdate tiap minggu gitu ya?
Jadi kalau misal minggu ini memang ada yang datang offline ya, sudah berarti saya juga ke kampus, kita hybrid gitu, offline sama online gitu. Seperti itu. Oh, gitu berarti sih. itu pendaftaran untuk yang minggu depan itu terakhirnya hari ini yang Kamis itu. Kamis, oh berarti hari ini ya terakhirnya. Iya, rasanya begitu. Ha-ha. Nanti kalau memang saya ada kelas, itu akan diinformasikan oleh administrasi. Bu, ini ada kelas. Nah, itu saya harus ngambil absen di TU dan seterusnya. Gitu lah, intinya seperti itu. Gitu. Setahu saya tiap minggu, jadi tidak mengikat sampai akhir semester. Kalaupun misal ya sudah terlanjur daftar, tapi juga nggak bisa datang, tinggal ngomong aja. Seharusnya itu diperbolehkan. Oh, berarti nanti tinggal ngabari Bu Maya ya kalau kita. Kalau misal sudah terlanjur daftar nih kan, terlanjur daftar terus nggak bisa datang, nanti tolong H-1 kabari gitu. Kalau cuma kalau yang daftar satu orang terus satu orang itu nggak datang ya berarti kan sama aja kita kelas online kan, buat apa saya ke kampus, gitu ya logikanya. Tapi intinya kalaupun satu orang yang daftar dan datang tetap dibelani untuk tetap kuliah offline online hybrid gitu. Oh, berarti tiap minggu ini termasuk untuk yang upload surat izin orang tua itu? Sepertinya begitu, Rian. Atau Gede mau angkat tangan nih mau ngomong, karena saya nggak menerima email ke mahasiswa. Bu, kalau dilihat dari emailnya ini, yang lalu kan ada maksimal daftar minggu lalu ya Bu, sekitar minggu lalu. Terus ini email terbaru dengan ini kami memberitahukan bahwa FT pendaftaran perkuliahan hybrid diperpanjang sampai dengan hari Kamis 14 Oktober. Terus kalau saya lihat dari suratnya, kayak nggak ada keterangan bahwa ini per minggu gitu Bu. Isinya menyatakan bahwa saya bersedia mengikuti beberapa aktivitas perkuliahan semester gasal Agustus 2021 sampai dengan Februari 2022 Bu. Oke. Dulu ngomongnya ke kita dosen yang saya tangkap ya, itu ngomongnya tiap minggu akan dibuka pendaftaran, mirip PFBE rasanya. Jadi mungkin diubah, tapi rasanya kalau kalian memang mau ya daftar aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa datang tinggal diomongin aja gitu kan. Intinya sih seperti itu, sama kayak kelasnya Pak Daniel Susanto kemarin juga kayak gitu. Yang daftar cuma satu orang, terus nggak bisa datang ya sudah Pak Daniel Susanto tidak datang ke Ubaya juga. Ya seperti itu. Oh, atau mungkin kalau misalkan gitu, misalkan kita daftar aja terus nanti janjian semua yang udah daftar mau kapan ke kampus gitu mungkin bisa juga gitu ya Bu? Bisa. Nanti janjian sama gitu. Bu Mayanya tinggal juga. Ngomong gitu. Aja. Tinggal ngomong ke saya di grup aja atau di kita, pokoknya tinggal ngomong aja, intinya seperti itu ya. Boleh. Tinggal ngomong aja. Tapi intinya satu orang pun yang datang tetap harus ada kelas hybrid. Itu yang setahu saya, gitu ya intinya. Jadi nggak ada yang minimal harus 5 orang baru hybrid jalan, enggak. Ya satu orang tetap ya hybrid, tetap ke kampus, intinya seperti itu. Ini maksimalnya ada nggak pemberitahuannya? Iya, sampai nanti malam Bu. Nanti malam jam 11. Bukan pendaftarannya. Maksimal orang yang datang. Itu kemarin aku dapat dari Dustin itu ada kayak dokumennya gitu, isinya list siapa itu kelas apa aja sama itu kan kita kan di ruang TC, tapi itu nggak ada keterangan kapasitas TC berapa Bu. Oh ya udah, kalau memang mau toh kita sedikit ya, kapasitas TC itu minimal 30 orang, ada satu ruangan yang 36 orang. Berarti kan kalau misalnya kita 13 orang kan sekitar 30 sampai 35% gitu kan dari kapasitas kan ya. Kalau semua hadir, logikanya kan kayak gitu. Jadi masih bisa kok. Oke. Good. Apa? Jadi kalau mau daftar aja. Kalau misal nggak bisa datang atau mau janjian bagaimana, tinggal ngomong di grup aja ya. Saya sangat terbuka kok. Saya mendukung apapun keputusan dari Ubaya. Kalau memang hybrid ya hybrid, kalau offline ya offline. Intinya saya dukung apapun, nanti tinggal kita bicarakan. Dan teman-teman juga jangan merasa terbeban ya, jangan merasa sungkan. Karena
takut pandemi kayak gini tapi harus offline jadi tetap offline. Oh enggak, jangan. Kalau memang masih takut dengan pandemi dan nggak bisa datang, ngomong aja. Memang nggak bisa datang Bu karena kayak gini-gini. Ngomong aja. Dan itu hal yang sangat wajar kok. Jadi tidak ada no pressure lah intinya. Oke. Oke Bu, makasih. Thank you Rian. Bu, ini absennya belum dibuka ya Bu? Iya, belum tak buka. Harusnya sudah loh, atau janji aku salah buka kelas lagi. Nah, Bu, untuk ini untuk kuliah offline itu kok misalnya saya daftar, tapi saya cuma mau datangnya pas minggu 9 aja gitu, nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak apa-apa harusnya, nggak apa-apa. Oke, terus Kan kemarin itu tetap absennya tetap lewat Neo kan semuanya. Oke Bu. Terus untuk kemarin yang di-share Dustin itu kan daftar kelas hybrid ya Bu ya. Kelasnya kita kok jadi jam 7 Bu? Oh iya, karena kita kan online-nya jam 7. Jadi didaftarkan jam 7. Nanti balik lagi jamnya terserah kita lah harusnya, nggak masalah lah. Aslinya 7.55 Bu. Iya, saya 7.55 kan, cuma waktu itu kan mundur jam 7 ya, jadi tetap aku ingatnya jam 7, jadi aku daftarnya pas kita jam 7, ya nggak apa-apa lah, mau mulai 7.55 juga nggak apa-apa. Makanya kita kaget. Problem aku. Cek kamu bangun pagi Bu. Pagi kan Bu, jam 7. Ya ampun, Rek ngomong po. Ya ampun, jangan diam-diam ngomong po. Ya udah nggak apa-apa, balik 7.55 aja. 7.55 sampai 9.45 ya berarti ya. 7.30 oke Bu. Nah, maksudnya kalau offline 7.30 masih nggak apa-apa sih Bu. Jangan jam 7. Ya wes 7.30, ya wes terserah. 7.30 juga oke, terserah. Tinggal ngomong aja kok Rek, nggak masalah harusnya ya. Nah, 7.30 mulai juga nggak apa-apa. Toh itu, habis itu ada kelas lagi nggak di kelas itu? Kayaknya kok nggak ada ya. Pembagian labnya harusnya aman sih kalau pagi sih. Sesudah itu nggak ada kelas harusnya sih pembagian labnya. Kan kita di lab bukan di kelas. Bu, nanti kalau misalnya habis database ini saya ada kelas lain online. Boleh. Kemarin boleh kah? Boleh. Kemarin sudah diomongkan boleh. Jadi misal mau duduk di perpustakaan kan internetnya lumayan bagus toh, yang di perpustakaan toh. Jadi mau pakai yang itu juga boleh. Jadi ke gedung perpustakaan aja. Kemarin tuh ada juga yang kayak gitu, habis kelas lanjut dia online pergi ke perpustakaan. Oh, oke. Soalnya kalau di gazebo ruang terbuka kan, kalau tukangnya kan masih ada pembangunan nih di Ubaya kan, kayak lift dan lain sebagainya, takutnya nggak enak aja. Kalau di perpustakaan kan ruangan tertutup, ada internet, ada kursi sofa nyaman gitu, ada mejanya. Harusnya saya sarankan ke perpustakaan yang lantai 2 atau lantai 3 tuh yang bagus itu. Jadi boleh. Oke Bu. Terima kasih Bu.
Oke, kalau gitu kelas saya akhiri sampai sini ya. Sisanya silakan tugasnya dikerjakan ya. Ya nggak dikumpulkan sih. Jadi ya well anyway is up to you lah ya. Karena untuk persiapan materi di pertemuan berikutnya kan intinya seperti itu. Oke, thank you. Sampai ketemu di hari Selasa ya.